Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin ووجب الاتحاد وحرم التفرق في كتابه المبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Dr. Karl A. Stenbring, seorang sejarawan ternama berkebangsaan Belanda, dalam bukunya Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia pada abad ke-19, beliau mengungkapkan, Indonesia meskipun terdiri dari berbagai suku, bahasa, adat istiadat dan agama, namun bangsa Indonesia hidup dalam keramah tamahan yang dibingkai dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun tetap satu tujuan, yakni persatuan dan kesatuan. Namun saudaraku, kekaguman Stenbring tersebut seakan pudar tinggal kenangan. Lihatlah, tawuran demi tawuran selalu menghiasi media pemberitaan, bahkan menjadi headline di berbagai media massa. Baik itu bentrok antar warga yang terjadi di Jatipulo Palmerah pada Kamis dini hari 23 Maret 2023 yang menewaskan salah seorang putra bangsa berinisial MJ. Dan di daerah-daerah lain yang tidak sedikit memakan korban jiwa maupun harta yang seolah-olah menjadi kebanggaan pelajar zaman now. Dan puncaknya, tawuran maut lagi terjadi pada 13 Juni 2023 di kawasan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, yang menewaskan salah seorang pelajar berinisial RAR akibat sabetan senjata tajam. Subhanallah, ternyata permusuhan, perselisihan, dan perpecahanlah yang menghancurkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa yang selama ini telah dengan susah payah kita bina. Saudaraku, apakah kita rela melihat bangsa yang besar, bangsa yang dibangun dengan derayan air mata, cucuran keringat, dan genangan darah para syuhada, kita biarkan porak-poranda hanya karena segenggam kepentingan? Tentu tidak, hadirin. Oleh karenanya, tanpa mengurangi rasa hormat kami, izinkan kami menyampaikan syarahan melalui syair berikut ini. Jawa Barat subur makmur, rukun damai aman sentosa, gemah ripa repeh rapi, moto juang kita semua.
Musabaqah Syarhil Quran, bentuk kepedulian kita membumikan Al-Quran demi kedamaian hidup sentosa di bumi tercinta. Dengan judul Merawat Keberagaman dalam Kesatuan NKRI, dengan landasan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan.
Lalu Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu berada di tepi jurang api neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pada ayat tersebut terdapat kalimat wa'tasimu yang artinya berpegang teguhlah. Lafaz tersebut merupakan sighat amar yang bermakna perintah. Sedangkan hadirin dalam kaidah usul fiqih karangan Ahmad Hanafi MA pada halaman 31 dijelaskan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan suatu tanda kewajiban. Dengan demikian wajib hukumnya bagi kita semua untuk berpegang teguh kepada tali Allah, bersatu padu dan tidak bercerai-berai. Sementara hadirin wala tafarraqu, menurut kitab tafsir Ibnu Katsir yang disusun oleh Dr. Abdullah bin Abdurrahman bin Ishaq Asy-Syaikh pada halaman 104 dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bersatu padu dalam jamaah dan melarang kita untuk berpecah belah. Pantas kalau Insinyur Soekarno, mantan Presiden Republik Indonesia yang pertama, beliau mengungkapkan persatuan dan kesatuan adalah tiang penyangga daya suatu negara. Kemajuan dan kemunduran bangsa ditentukan oleh persatuan dan kesatuan bangsanya. Bangsa yang makmur dan maju adalah bangsa yang bersatu, sedangkan bangsa yang hancur adalah bangsa yang selalu berseteru. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa setanah air yang berbahagia. Demikianlah jika kita menginginkan bangsa kita menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang maju, bangsa yang mampu membangun dan mensejahterakan masyarakat, maka persatuan dan kesatuan harus benar-benar milik seluruh lapisan masyarakat seiring dengan firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, maka damaikanlah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Secara etimologi, kata ikhwatun adalah bentuk jamak dari kata akhun yang artinya saudara. Sedangkan secara terminologi, kata ikhwatun berarti persaudaraan yang bukan hanya dalam konteks keturunan atau kekeluargaan saja, akan tetapi lebih direkat oleh persaudaraan sebangsa, sebahasa, senasib, sepenanggungan. Demikianlah penafsiran Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab
dalam tafsir Al-Misbah jilid 12 halaman 600. Oleh karenanya ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah adalah konsep Islam yang harus benar-benar dipupuk dan dibina dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun pertiwi ini terdiri dari berbagai suku, bahasa, adat istiadat dan agama, namun dikarenakan kita hidup dalam satu falsafah Bhinneka Tunggal Ika, maka kita tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling mencaci, tidak boleh saling melecehkan, apalagi berpecah belah hingga bertumpah darah. Na'udzubillahi min zalik. Seiring dengan pernyataan Asy-Syauqi Bek di dalam syairnya, beliau mengungkapkan, tegaknya rumah karena sendi, runtuh sendi rumah binasa. sendi bangsa ialah budi, runtuh budi runtuhlah bangsa. Hadirin, jikalau kita mengamalkan persatuan dan kesatuan sebagai amal soleh kita, maka Allah akan menjanjikan kepada kita ampunan dan pahala yang besar. Seiring dengan firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 9. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Sadaqallahul azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dan Maha Agung. Hadirin, dari uraian tadi dapatlah kita simpulkan bahwa persatuan dan kesatuan adalah modal dasar dalam membangun negara. Mari kita rawat keberagaman dalam kesatuan NKRI. Hindari budaya SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tuyul gundul jambak-jambakan, Setan pincang tendang-tendangan. Demikian syarahan kami sampaikan. khilaf dan salah mohon dimaafkan. Syukran ala ihtimamikum wa nas'alul afwa minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami muliakan serta hadirin dan hadirat yang berbahagia, demikianlah